Ketika Zhenhua kembali ke ruang makan pribadinya, ekspresinya sudah kembali normal. Tang Wulin berdiri tegak dari kursinya saat mendengar pintu dibuka. "Paman Tuan," katanya. Zhenhua melambai padanya untuk duduk kembali. "Apa kamu sudah selesai makan?" "Ya, saya sudah makan." "Baik, itu bagus," kata Zhenhua. "Aku baru saja menelepon tuanmu untuk memberitahunya bahwa kamu datang. Dia menyuruhku untuk menjagamu dengan baik. Saya juga telah mengatur lawan untuk Anda. Mereka akan menunggumu di ruang tersegel Asosiasi Pandai Besi. Saya akan merekam pertandingan sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai bukti." Petik 2. "Terima kasih, Paman Tuan," kata Tang Wulin. Setelah makan nasi rembulan dan urat naga, dia merasakan tubuhnya membengkak karena kehangatan. Esensi darahnya menggelegak di dalam dirinya, dan pikirannya setajam pisau. Dia dalam kondisi puncak. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu adalah juniorku, jadi ini wajar saja. Jadi, Anda seorang siswa di Akademi Shrek dengan 3 cincin jiwa, bukan? Apakah Anda punya rencana untuk masa depan?" Zhenhua bertanya. Tanpa berhenti sedikit pun, Tang Wulin menjawab, "Saya ingin menjadi ahli armor pertempuran." Zhenhua tersenyum. "Sungguh ambisius. Anda tahu, saya memalsukan sebagian besar logam yang digunakan untuk membuat armor perang di Akademi Shrek. Lain kali saya berkunjung, bagaimana kalau saya menemukan Anda dan memberi Anda beberapa petunjuk?" Petik 2. "Ya silahkan. Itu akan luar biasa." Tang Wulin hampir tidak bisa menahan diri karena kegembiraan. Tidak ketika seorang Divine Blacksmith setuju untuk memberinya bimbingan. "Itu sudah beres. Beri aku nomor teleponmu dan aku akan meneleponmu lain kali aku di kota." Zhenhua adalah orang yang memiliki tekad yang mencapai puncak di bidangnya. Ada lebih banyak panggilan dengan Mu Chen daripada hanya sebagai jalan untuk melampiaskan frustrasinya. Faktanya, di bawah banyak lapisan subteks dan perawatan pribadinya, dia juga memberitahu Mu Chen bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan Tang Wulin lagi. Mu Chen mungkin bisa mengajari Tang Wulin pemurnian jiwa, tetapi mengajarinya cara memurnikan surgawi adalah cerita yang berbeda. Di sanalah Zhenhua masuk. Ketika saatnya tiba, segalanya akan jauh lebih mudah bagi Tang Wulin di bawah pengawasan Divine Blacksmith. Oleh karena itu, rencana Zhenhua saat ini adalah mengembangkan hubungan yang baik dengan Tang Wulin, yang sangat dia sukai. Tang Wulin mungkin serakah, tetapi keserakahan adalah motivasi yang baik untuk seorang pandai besi. Selama Tang Wulin bekerja sebagai pandai besi, dia akan tenggelam dalam uang nanti. Saat itu, pintu dapur terbuka, Koki membawa piring saat dia melewati pintu. Sebelum Koki tiba di meja makan, Tang Wulin sudah bisa mencium aroma menggoda dari piring. Matanya membelalak, mulutnya langsung berair. Seolah gelombang kenikmatan telah menyerang hidungnya. Aroma yang kuat membangkitkan esensi darahnya jauh lebih banyak dari hidangan sebelumnya. Hidangan apa ini? Piring itu berdiameter 0,5 meter. 6 udang yang sangat besar tergeletak di permukaannya, dan kepalanya sama raksasa. Cangkangnya sudah terkelupas, memperlihatkan dagingnya yang mengilap, warna merah tua yang mencolok. Tidak ada bumbu atau saus untuk meningkatkan aromanya. Aroma memikat pun datang dari udang ini. Apa acara istimewanya? Mengapa Anda mengeluarkan udang ruby? Anda biasanya tidak akan pernah melakukan itu. Zhenhua berseru. Koki itu mendengus. Pikiran Anda selalu berada di tempat lain, jadi bagaimana Anda bisa menghargai kelezatan kuliner sejati? Anak ini memiliki perut yang kuat, dan dia menyukai makanan saya dari lubuk hatinya. Saya memasak ini untuknya. Anda beruntung telah bertemu dengannya. Petik 2. Tang Wulin terkejut dengan cara Koki itu memperlakukan Zhenhua. Meskipun tidak ada satupun kekuatan jiwa yang terpancar dari tubuh Koki, mereka memberikan citra yang setara. Zhenhua terkekeh. "Kalau begitu anggap aku orang yang beruntung. Murid keponakan kecil saya sangat luar biasa. Tapi bukankah kamu juga menderita kerugian di sini? Dalam arti tertentu, bukankah dia salah satu dari orang-orangmu?" Petik 2. Koki tersenyum, kenakalan menari di matanya. "Apa menurutmu aku tidak tahu? Nak, makanlah. Ini adalah udang ruby, juga dikenal sebagai udang darah. Mereka adalah salah satu makhluk aneh yang hidup 3 kilometer di bawah palung darah. Esensi darah mereka mirip dengan manusia. Saya pikir Anda harus bisa menangani makan 3 dari mereka." Petik 2. Yang berarti bahwa 3 lainnya jelas dimaksudkan untuk Zhenhua. "Terima kasih." Tang Wulin bangkit dari kursinya dan membungkuk sedikit ke arah Koki. Belum pernah dia menemukan nama udang ruby sebelumnya, tetapi dia yakin itu benar-benar kelezatan. Serat terakhir dari pengekangan dirinya putus.
Dia meraih ekor udang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dagingnya manis dan empuk, sedikit rasa buah menari di tepinya. Saat dia mengatupkan giginya untuk mengunyah, cairan yang hangat dan beraroma keluar dari udang dan menetes ke tenggorokannya. Tubuhnya tenggelam ke dalam kolam kenyamanan. Dia bisa mendengar dengungan menembus pikirannya saat kulitnya memerah. Semburan kehangatan menyebar melalui dirinya dan pola urat emas dari Raja Naga Emas muncul ke seluruh tubuhnya. Esensi darahnya melonjak. Tanpa kendali sadar, itu mengalir secara terbalik, mengikuti jalur yang ditetapkan oleh naga emas mengguncang surga. Saat melihat kulit emas Tang Wulin dan esensi darah yang mengamuk, Zhenhua dan Koki itu membeku, tercengang. Ketika cincin jiwa emas memulai debutnya, rahang Koki akhirnya jatuh. Matanya terpaku pada Tang Wulin. Menarik napas dalam-dalam, Tang Wulin melihat ke dalam dirinya untuk memeriksa tubuhnya. Dia heran menemukan esensi darahnya menyerang segel keempat pada Raja Naga Emas. Gelombang demi gelombang esensi darah menabrak segel, memakainya sedikit demi sedikit, dan segel itu berkedip cemerlang setiap kali. Prihatin dengan pemandangan itu, Zhenhua menatap Koki itu dengan tatapan ragu. Apakah dia langsung mencernanya? Bukankah biasanya butuh setahun penuh untuk mencerna udang rubi? Petik 2. Koki itu mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Kaulah yang membawa monster kecil ini ke sini. Petik 2. Zhenhua tersenyum. Ya, dia benar-benar monster kecil. Dia dari Akademi Shrek. Petik 2. Begitu Koki mendengar fakta itu, cahaya melintas di matanya, pipinya mulai berkedut. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan memberinya makan udang. Tapi tubuhnya sangat menarik. Anda tidak salah mengatakan dia salah satu dari orang-orang saya. Petik 2. Selama lebih dari 10 menit esensi darah Tang Wulin terus menggelembung di dalam dirinya sebelum perlahan-lahan mengendap. Pada akhirnya, segel itu masih ada, tetapi esensi darah yang membara di dalam dirinya tidak dapat disangkal. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dimurnikan dan dia merasa sangat nyaman. Kekuatan jiwanya melonjak, kultivasi selama 2 bulan ditambahkan setelah hanya beberapa saat makan. Terima kasih, senior, kata Tang Wulin kepada Koki itu dengan hormat. Hanya tersisa 2 ekor udang. 3 lainnya sudah dimakan oleh Zhenhua. Koki itu menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan untukmu. Jika Anda ingin menjadikan saya sebagai tuan Anda dan makan makanan seperti ini setiap hari, tinggalkan Akademi Shrek. Itu keputusanmu. Petik 2. Tang Wulin tercengang. Makanan sang chef meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Jika dia bisa makan makanan dengan kualitas seperti itu setiap hari, maka kultivasinya akan berkembang pesat. Dia juga tidak perlu khawatir tentang esensi darahnya untuk 9 segel pertama. Bisa dikatakan, dia juga orang yang berintegritas. Senior, terima kasih atas tawaranmu, tapi aku murid Akademi Shrek. Saya tidak bisa pergi dulu. Jika Anda masih bersedia menerima saya setelah saya lulus, maka ketika saatnya tiba. Koki itu melambai untuk memecat. Dia berdiri dengan satu gerakan cepat dan kembali ke dapur. Menyaksikan pemandangan aneh seperti itu, Tang Wulin meminta petunjuk Zhenhua. Paman Tuan, apakah Paman Koki itu marah? Koki, hehe, dia tidak marah. Dia hanya tahu dia tidak punya harapan. Orang-orang dari Shrek bukanlah orang bodoh. Apakah mereka benar-benar akan membiarkan bakat sepertimu lulus dari pengadilan luar? Anda pasti terikat untuk pelataran inti. Dia tahu dia tidak punya kesempatan, jadi tidak ada gunanya tinggal. Sini, 2 udang terakhir ini milikmu. Nak, harus kukatakan, perutmu luar biasa. Petik 2. Tang Wulin dengan cepat mengambil 2 udang yang tersisa dan melemparkannya ke mulutnya. Esensi darahnya melonjak sekali lagi dan menyerang segel keempat. Namun, kemampuan tubuhnya untuk menangani esensi darah telah meningkat, jadi serangan pada segel itu tidak sekuat yang pertama kali. Meski begitu, Tang Wulin bisa merasakan segel keempat mengendur. Tapi dia tidak punya rencana untuk membuka segel keempat saat itu. Meskipun memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk melakukannya, dia juga harus memperhitungkan jumlah kekuatan Raja Naga Emas yang dapat dia serap setelah segelnya rusak. Tubuhnya belum siap. Ditambah lagi, masih ada waktu untuk menemukan item roh yang diberitahukan Tang Tua kepadanya. Zhenhua menunggu sampai Tang Wulin selesai mencerna sisa udang sebelum berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke pintu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke pertempuran lawanmu. Setelah itu Anda bisa segera menyelesaikan ujian Anda. Petik 2. Namun, masih ada satu hal yang menarik. Paman Tuan, siapa Paman Koki itu? Tang Wulin bertanya. Dia hanya orang yang eksentrik. Saya satu-satunya temannya.
Bagaimanapun, saya tidak yakin apakah Anda akan bertemu dengannya lagi. Tapi aku akan memberitahumu ini. Zhen Hua memberi isyarat kepada Tang Wulin untuk membungkuk lebih dekat, menutupi sebagian mulutnya dengan tangan yang menangkup. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Akademi Shrek, dan dia tidak suka berurusan dengan mereka. Kata-kata ambigu Zhen Hua membuat Tang Wulin bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, dia harus fokus menyelesaikan ujiannya. Sebuah pintu spasial terbuka di depan mereka. Pintu itu mengingatkannya pada menara jiwa roh di Pagoda Roh. Dia tidak menyangka asosiasi pandai besi juga akan memiliki ruang seperti itu. Apakah kamu akrab dengan ini? Zhen Hua memperhatikan kilatan di mata Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Ya, markas besar Spirit Pagoda memiliki pintu seperti ini. Petik 2. Ya, mereka mirip, tapi berbeda. Selain Akademi Shrek, tidak ada masyarakat lain yang dapat dibandingkan dengan sumber daya pagoda jiwa. Namun, asosiasi pandai besi kami juga memiliki beberapa trik, dan ruang tertutup ini digunakan untuk menyimpan harta karun penting dan material rahasia. Anda bisa menyebutnya gudang kami. Hanya anggota asosiasi tingkat tinggi yang dapat memasukinya. Setelah Anda menjadi Saint Blacksmith, Anda juga akan mendapatkan akses ke sana. Kuncinya adalah lencana Saint Blacksmith. Petik 2. Saint Blacksmith adalah pandai besi peringkat 7. Tang Wulin merindukan hari di mana dia akhirnya bisa menginjak alam eksistensi itu. Paman Tuan, apakah sulit untuk memurnikan jiwa? Tang Wulin bertanya. Zhen Hua tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini sulit dan tidak sulit pada saat bersamaan. Anda memiliki fondasi yang kuat dan kecerdasan yang baik. Tapi Anda kurang dalam kekuatan jiwa. Saya dapat membantu Anda dengan itu. Saya memiliki banyak harta yang dapat meningkatkan kultivasi Anda. Apakah Anda ingin pergi ke rute itu? Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Paman Tuan, apa maksudmu? Zhen Hua terkekeh. Aku bisa melihatnya di matamu bahwa kamu sudah mengerti. Apakah kamu tidak merasa malu untuk terus bertindak? Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya, menunjukkan senyum lembut. Tentu saja dia ingin mendapatkan beberapa harta karun. Jika Anda menggunakan harta untuk meningkatkan kultivasi Anda, saya jamin Anda akan menjadi Douluo dan Divine Blacksmith dalam waktu 15 tahun. Namun, saya harus memperingatkan Anda, yayasan Anda tidak akan kokoh dan kemungkinan besar Anda tidak akan pernah maju menjadi Hyper Douluo. Namun, menurut saya itu sudah cukup bagi Anda. Armor pertempuran akan meningkatkan kekuatan Anda. Selama Anda mendapatkan satu set armor pertempuran 4 kata dan menjadi Douluo berjudul, Anda akan berdiri di puncak dunia, kata Zhen Hua. Paman Tuan, saya selalu penasaran tentang itu. Jika baju besi pertempuran dapat membuat Douluo berjudul sekuat Douluo batas, mengapa mereka masih terus berkultivasi menjadi Hyper Douluos? Petik 2. Zhen Hua menghela nafas. Mereka tidak persis sama. Anda akan mengerti setelah Anda mencapai level itu. Bahkan jika Anda membandingkan dua limit Douluos, atau dua Douluos berjudul dengan jumlah kekuatan jiwa yang sama, kekuatan tempur orang yang meningkatkan kemajuan mereka melalui penggunaan harta dan orang yang maju biasanya akan berbeda. Dan yang lebih penting, hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka dapat berharap untuk naik menjadi dewa. Tidak ada yang naik dalam 10.000 tahun terakhir. Tapi siapa yang tidak ingin naik seperti pendiri sekte Tang San? Atau pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yu Hao. Pikirkan baik-baik, jika kamu memilih untuk menerima tawaranku, maka aku akan mengasuhmu menjadi Divine Blacksmith saat kamu berusia 30. Anda akan menjadi Divine Blacksmith termuda dalam sejarah dan berdiri di puncak dunia. Namun, Anda juga akan berpaling dari jalan pertempuran, meninggalkan misteri dunia. Petik 2. Sesaat hening berlalu. Paman Tuan, kata Tang Wulin akhirnya. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk mempertimbangkannya? Tawaran Zhen Hua sangat menarik. Kultivasi Tang Wulin tidak berkembang dengan cepat, tetapi dalam hal pandai besi, dia diberkati oleh surga. Jika dia menjadi Divine Blacksmith dan judul Douluo, dia dapat dengan mudah melanjutkan menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata juga. Namun, dia harus mempertimbangkan apakah ini yang benar-benar dia inginkan. Dengan pilihan tiba-tiba yang diberikan padanya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhen Hua tersenyum. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat aku seusiamu juga. Pilih saja rute apapun yang menurut Anda terbaik untuk Anda. Dan bahkan jika Anda memilih untuk berkultivasi dengan usaha Anda sendiri, Anda masih memiliki peluang bagus untuk menjadi pandai besi ilahi. Pertimbangkan pilihan Anda dengan hati-hati,
dan ketika Anda membuat keputusan, pastikan Anda melakukannya dengan tekad untuk melihatnya sampai akhir tanpa penyesalan. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyesalan. Petik 2. Terima kasih, Paman Tuan. Keduanya melangkah melalui pintu spasial dan memasuki ruang tertutup. Itu sangat besar, sama sekali berbeda dari menara jiwa roh. Benar-benar sebuah gudang raksasa. Pintu yang tak terhitung jumlahnya berbaris di sekeliling dan berdiri di sekeliling, menuju ke ruang yang tidak diketahui. Dengan lambaian tangannya, Zhenhua membawa Tang Wulin ke tengah ruangan. Jaring adalah gerakan cepat dan seketika bagi Tang Wulin. Zhenhua meletakkan telapak tangan di atas pintu dan masuk dengan dorongan lembut. Di dalamnya ada aula besar yang dipenuhi energi. Sebuah penghalang menciptakan arena di tengah aula, dan seorang pria berusia 20-an menunggu di tengah. Pria itu membungkuk saat melihat Zhenhua. Presiden. Zhenhua tersenyum tipis. Bersiaplah untuk memulai. Wulin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah salah satu wali asosiasi kami, Xie Yinling. Tolong jaga satu sama lain. Petik 2. Halo, saya Tang Wulin. Meskipun Xie Yinling tidak bisa disebut tampan, dia memiliki aura yang menyegarkan, dan memeriksa Tang Wulin dengan mata penasaran. Latar belakang apa yang dimiliki anak ini sehingga presiden akan merekomendasikan dia untuk dijodohkan dengan saya. Zhenhua menyembunyikan detail darinya tentang Tang Wulin. Yang dia lepaskan dari bibirnya adalah bahwa dia telah menemukan lawan yang baik untuknya. Xie Yinling tidak pernah menyangka lawannya hanyalah anak-anak. Saya Xie Yinling, mohon beritahu saya. Tanpa sepatah kata pun, Xie Yinling mundur beberapa langkah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat kepada Tang Wulin untuk bergerak. Meskipun masih muda, Tang Wulin memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk menghadapi Xie Yinling dalam posisi bertarung. 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu muncul dari bawah Xie Yinling. Seperti yang diminta Tang Wulin, Zhenhua menganggapnya sebagai lawan yang lebih kuat darinya. Xie Yinling berusia 20 tahun ini, dan peringkat 43 leluhur jiwa. Saat Tang Wulin melangkah maju, 3 cincin jiwa ungu naik melewati kakinya. Pemandangan itu mengejutkan Xie Yinling. Mulailah, kata Zhenhua. Dalam sekejap, Tang Wulin langsung beraksi. Daripada memanggil rumput blue silvernya, dia menginjak tanah dan menembak ke depan seperti bola meriam. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Xie Yinling mundur selangkah. Paru-parunya membengkak karena udara saat dia mengeluarkan pekikan burung yang menusuk. Sepasang sayap terbentang dari punggungnya dan aura hijau menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia naik ke udara. Jiwa bela dirinya adalah tipe terbang. Itu rajanya. Tang Wulin langsung menilai. Sebagai murid Akademi Shrek, dia bisa mengenali jiwa bela diri dengan nyaman. Tang Wulin melompat mengejarnya. Sayangnya, dia hanya mencapai 8 meter ke udara sementara Xie Yinling melayang di ketinggian 10. Melihat itu, Xie Yinling sedikit mengendurkan kewaspadaannya, percaya diri dengan kemampuannya untuk meraih kemenangan. Saat 3 cincin jiwa ungu Tang Wulin terwujud, ketakutan menggerogoti tepi ketenangannya. Tapi begitu dia di udara, wilayah kekuasaannya, keraguannya telah padam. Terutama ketika Tang Wulin tidak bisa menghubunginya dengan lompatan. Saat menghadapi Master Jiwa Terbang, salah satu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh Master Jiwa yang tidak bisa terbang adalah melompat ke udara untuk terlibat. Pada saat itu, mereka praktis menjadi bebek. Master Jiwa Terbang membanggakan kecepatan luar biasa di udara. Konon, senyum percaya diri Xie Yinling membeku di saat berikutnya. Menembak pohon anggur emas di tanah, Tang Wulin terpental ke atas menggunakannya sebagai pegas. Akselerasinya yang tiba-tiba membawanya ke depan Xie Yinling dalam sekejap. Tidak baik, Xie Yinling agak lambat bereaksi. Dia mendorong tangannya ke depan segera setelah dia terbebas dari keterkejutan, menghentikan pendakiannya. Sayapnya menjadi bersinar seperti logam saat dia mengacungkannya dan menggunakan Eagle Wing Slash. Sayap itu mengiris di bahu Tang Wulin. Pada saat yang sama, Xie Yinling mengedarkan kekuatan jiwanya di dalam tubuhnya untuk membuatnya tetap melayang di udara. Eagle Wing Slash adalah keterampilan jiwa keduanya. Namun, dia tidak berani meremehkan Tang Wulin, akibatnya cincin jiwa ketiganya menyala. Keterampilan jiwa ketiganya dikaitkan dengan keterampilan jiwa keempatnya, dan melampaui keterampilan jiwa dengan tingkat yang sama dalam pertempuran udara. Karena itu, dia yakin setelah memblokir kemenangan Tang Wulin akan segera menyusul. Namun, rencananya gagal dalam sekejap. Tang Wulin mengernyitkan tubuhnya di udara saat sayap menusuknya, tangannya menembaki untuk menangkis serangan.
Dia menatap Xie Yinling tepat di matanya, iris matanya berkedip ungu. Rerumputan Blue Silver bermunculan dari tanah dan melingkari Xie Yinling seperti rantai besi. Dengan lawannya tertahan, Tang Wulin mengeluarkan tinju kanannya untuk pukulan knockout yang kuat. Meskipun Xie Yinling tertahan, lengannya masih bergerak, terulur di depannya dalam upaya untuk menghadapi serangan Tang Wulin. Tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa ketiganya dalam posisinya saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengalihkan Tang Wulin terlebih dahulu. Tang Wulin tidak menarik tinjunya saat kedua lengan itu ditebang. Tinjunya melanjutkan lintasannya, cepat dan cepat, dengan mudah menghindari serangan Xie Yinling. Dalam sekejap itu, sisik emas berkilauan muncul di lengannya. Xie Yinling tercengang saat melihat transformasi. Cakar emas mencapai dadanya dalam sekejap. Aku sudah selesai. Pikirannya menjadi kosong. Tapi bukannya rasa sakit yang membara karena cakar merobek daging, dia merasakan sensasi yang lebih halus. Cakar itu dengan ringan menabraknya dan mengganggu sirkulasi kekuatan jiwa internalnya. Kemudian Tang Wulin meraih rumput Blue Silver yang mengikatnya dan menariknya, melemparkannya ke tanah seperti boneka kain, bumi berderak di bawahnya karena benturan. Tang Wulin mendarat di sebelah Xie Yinling dan melepaskannya dari pengekangannya lalu mundur 2 langkah. Permisi. Xie Yinling tidak bisa berkata-kata. Aku bahkan tidak sempat bertarung. Dia frustrasi dengan betapa tidak berdayanya dia selama seluruh pertempuran. Dia hanya bisa menggunakan satu skill jiwa sebelum kalah, pertempuran berakhir terlalu cepat. Menyakitkan dia menelan pil pahit kenyataan. Dia telah kalah. Mengakui itu tidak mudah, terutama karena dia belum bisa melatih jiwa bela diri Tang Wulin. Zhen Hua telah berdiri, menonton dari kejauhan dengan detasemen dingin. Bahkan baginya, pertempuran itu berakhir terlalu cepat. Beberapa langkah dan itu diselesaikan. Tang Wulin tidak menyia-nyiakan kekuatan apapun, setiap gerakan dibungkus erat dalam selimut presisi dan pertimbangan. Xie Yinling mengira dia tidak memiliki kesempatan untuk memamerkan kekuatan aslinya, tetapi di mata Zhen Hua, Tang Wulinlah yang telah dicadangkan. Apakah semua siswa dari Akademi Shrek sekuat ini? Dia mengira dengan perbedaan satu cincin, Tang Wulin akan sedikit berjuang. Dia tersentak dari pikirannya oleh suara-suara Tang Wulin, pemuda itu mendekatinya dengan langkah mantap. Terima kasih telah membantuku, Paman Tuan. MN, ayo pergi. Zhen Hua menepuk bahu Tang Wulin. Tang Wulin melirik Xie Yinling untuk terakhir kalinya dan mengangguk singkat sebelum mengikuti Zhen Hua keluar. Sementara itu, Xie Yinling masih menolak menerima hasil pertandingan tersebut. Namun, sebagai salah satu penjaga asosiasi pandai besi, akan terlalu lancang untuk meminta pertandingan ulang di depan presiden. Jika dia tahu Tang Wulin adalah ketua kelas di kelas 1 Akademi Shrek, sikapnya akan jauh berbeda. Wulin, aku tidak pernah menyangka kamu akan sekuat ini. Tidak buruk, karena ini masalahnya, saya tidak menyarankan Anda menerima tawaran saya. Kamu masih muda, Anda bisa menunggu sampai berumur 20 sebelum Anda memutuskan. Dan pada saat itu, jika Anda masih belum memiliki 5 cincin, maka saya akan menyarankan rute yang saya tunjukkan kepada Anda. Setelah Anda ditingkatkan menjadi 6 dering, Anda dapat melanjutkan sisanya dengan upaya Anda sendiri. Kekuatan jiwamu sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk memurnikan surgawi tanpa menjadi doulo berjudul, kata Zhen Hua. Dimengerti. Sebelum Tang Wulin pergi, Zhen Hua memberinya sebuah kartu berisi 1 juta kredit federal. Itu cukup untuk sisa perjalanannya. Zhen Hua juga melemparkan cincin penyimpanan ke dalam campuran, yang jauh lebih baik dari beberapa cincin sebelumnya. Ruang penyimpanan lebih besar dengan banyak kompartemen untuk memudahkan pengaturan. Dalam kata-kata Zhen Hua sendiri, ini adalah hadiah, dan itu berisi semua yang dia tukarkan dengan palu emas awan. Tang Wulin mengintip ke dalam ring. Meskipun tidak mengandung uang, ada 18 jenis logam berharga yang disimpan di dalamnya. 12 di antaranya hanya dia dengar tetapi belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada juga lebih dari selusin botol katalis penempaan paduan yang disempurnakan oleh Zhen Hua. Zhen Hua tidak mempermasalahkan hadiah itu, begitu pula Tang Wulin. Dia tidak melihat Tang Wulin keluar, tetapi dia mengarahkannya untuk menggunakan pintu belakang. Penampilan Tang Wulin terlalu keterlaluan. Semua orang masih membicarakannya. Tang Wulin akan menarik terlalu banyak perhatian jika dia pergi melalui garis depan, terutama jika dia dikawal oleh presiden sendiri. Setelah Tang Wulin melangkah keluar dari belakang, saat dia hendak memanggil taksi, dia berhenti saat melihat Wu Zhangkong. Guru Wu, sapanya. Ekspresi Wu Zhangkong tetap dingin, tidak sedikit pun keterkejutan. Aku tahu kamu akan berada di sini. Tang Wulin bergegas ke sisinya.
Dan kemudian, setelah memikirkannya, dia melemparkan tangan dengan cincin di belakangnya. Saya mendapat cincin ini setelah saya meninggalkan kampus. Anda tidak bisa mengatakan saya curang. Petik 2. Wu Zhangkong menatapnya. Mulai sekarang, aku akan terus mengikutimu sampai akhir ujian. Lakukan saja apapun yang harus Anda lakukan tanpa mempedulikan saya. Petik 2. Tang Wulin tercengang. Bukankah kamu seharusnya mengawasi dari bayang-bayang? Mungkinkah itu? Petik 2. Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Seorang guru jiwa jahat muncul. Serangan teroris yang Anda gagalkan diatur oleh orang yang sama. Saya sudah memberitahu akademi, dan mereka telah mengirim lebih banyak guru untuk datang melindungi peserta ujian. Saya akan mengawasi Anda secara pribadi. Namun, karena jumlah guru yang terbatas, Anda harus bertindak sebagai kelompok. Dia menunjuk ke samping saat dia berbicara. Tang Wulin melacak gerakannya untuk melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Gu Yue, Ye Xinglan, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Xie Xie berdiri agak jauh, tersenyum cerah. Meskipun mereka ketinggalan kereta Tang Wulin, mereka naik kereta berikutnya dengan Wu Zhangkong, tiba di Heaven Dou City sebagai kelompok. Mereka mengikuti rute yang sama. Ketika Wu Zhangkong kehilangan Tang Wulin, roda gigi di kepalanya berputar terlalu cepat. Tanpa uang namun memiliki keterampilan pandai besi yang tinggi, Tang Wulin kemungkinan besar ditemukan di dekat asosiasi pandai besi setempat. Hai kawan, Tang Wulin berseri-seri. Suasana hatinya melonjak. Setelah mengunjungi asosiasi pandai besi, dia tidak lagi merasa bersalah atas kematian kapten keamanan. Su Lizi mengambil inisiatif untuk berjalan. Dia mengukur Tang Wulin, lalu mengendus. Keheranan memenuhi wajahnya. Apakah kamu makan sesuatu yang enak? Rahang Tang Wulin ternganga. Bagaimana kamu tahu? Su Lizi menyeringai lebar. Jenis makanan kami memiliki indera penciuman yang luar biasa. Ayolah, cepat beritahu aku apa yang kamu makan. Petik 2. Apa gunanya memberitahumu? Ini tidak seperti kamu bisa memakannya sekarang. Aku tidak ingin membuatmu lapar. Petik 2. Wu Zhangkong menyela. Apakah kamu sudah memenangkan pertandingan? Tang Wulin mengangguk. Baik, tak satu pun dari yang lain selesai. Kalian putuskan rencanamu. Jangan pedulikan aku. Aku akan mengikutinya dengan tenang. Petik 2. Tang Wulin mengerti bahwa Wu Zhangkong ada di sana untuk melindungi mereka, dan kehangatan lembut menyapu hatinya. Dia berpaling ke teman-temannya dan tersenyum. Sepertinya kita bersama lagi. Kemana kalian ingin pergi untuk mencari lawan? Petik 2. Ayo pergi ke Pagoda Roh, kata Gu Yue, matanya bersinar saat dia menatapnya. Pagoda Roh. Senyuman Tang Wulin semakin cerah. Tepat sekali, ada banyak master jiwa di sana. Gu Yue memiliki status tinggi di sana juga, jadi akan mudah menemukan beberapa lawan. Ya, ayo pergi. Heaven Dou City ramai dengan aktivitas. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan taksi, dan tak lama kemudian mereka dalam perjalanan ke Pagoda Roh setempat. Di dalam mobil, Tang Wulin membiarkan Wu Zhangkong melihat video perkelahiannya dengan Xie Yinling dan mengirimkan file tersebut segera setelahnya. Wu Zhangkong tidak mengomentari pertempuran tersebut. Dengan itu, Tang Wulin telah membersihkan kota pertamanya. Pagoda Roh lokal Heaven Dou City berada di urutan kedua setelah markas besar di kota Shrek. Itu menjulang tinggi di atas gedung-gedung di sekitarnya, menakjubkan di ketinggiannya. Saat ini, Su Lizi dan Tang Wulin sedang berjalan bersama. Aku bisa merasakan esensi darahmu lebih kental dari sebelumnya. Itu pasti karena apapun yang Anda makan. Aku tidak percaya kamu tidak mau memberitahuku. Su Lizi menangis. Bukankah kita bersaudara? Baik, saya beri. Itu udang rubi. Meskipun tendon naga darat 1000 tahun juga kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan udang rubi. Mendengar kata-kata itu, Su Lizi gemetar. Udang rubi, di mana kamu mendapatkannya? Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan curiga. Orang lain memberikannya kepada saya. Apakah kamu mengetahuinya? Baru setelah tepat di depanku aku mendengar namanya. Petik 2. Itu udang rubi, dari Blood Trance, kan? MN. Tang Wulin mengangguk. Su Lizi tercengang. Setelah menenangkan diri beberapa saat, dia berbicara. Apakah kamu yakin itu yang kamu punya? Semua perangkat jiwa tidak berfungsi di dekat palung darah karena medan magnetnya yang aneh. Paritnya juga memiliki kedalaman beberapa kilometer dan penuh dengan makhluk jiwa. Itu dikenal sebagai salah satu area terlarang di dunia. Udang rubi, yang kamu katakan hanya ditemukan di palung darah. Bahkan Master Armor Tempur 4 kata kesulitan mengambilnya. Apakah kamu yakin itu yang kamu makan? Petik 2.
Tang Wulin telah menebak bahwa udang ruby itu berharga, tetapi dia tidak pernah mengharapkannya sampai tingkat ini. Itu adalah makanan lezat yang hanya bisa didapatkan oleh Master Armor Pertempuran 4 kata. Tidak heran bahkan Divine Blacksmith seperti Zhen Hua menganggapnya berharga. Siapa yang memberikan itu kepadamu? Saya ingin mencobanya juga. Su Lizhi merajuk. Saya tidak tahu namanya, kata Tang Wulin. Dia teman paman tuanku. Tidak ada yang tersisa. Atau apakah Anda ingin saya memuntahkannya untuk Anda coba? Saya pikir masih ada sedikit yang tersisa di perut saya. Petik 2. Kau menjijikan. Ye Xinglan, yang berjalan di depannya, melontarkan pandangan kotor ke arahnya. Su Lizhi terdiam dengan kesuraman. Dia merasa tertekan karena melewatkan pengalaman seperti itu. Mereka segera mencapai pagoda jiwa, obrolan mereka berubah menjadi ketenangan yang penuh perhatian. Wu Zhangkong mengikuti di belakang mereka tanpa sepatah kata pun, hanya memperhatikan mereka dengan mata dinginnya. Tang Wulin melirik gurunya. Pikiran tentang kekasih Wu Zhangkong yang dimakamkan di pemakaman surga Dou City masih melekat di benaknya. Wu Zhangkong membalas pandangannya dengan tatapan tajam. Kemudian matanya beralih ke tempat lain. Gu Yue menunjukkan ID-nya dan segera diterima di dalam. Dia memimpin mereka ke ruang konferensi di lantai 3. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya memasuki ruangan. "Halo, Nona Gu Yue," kata pria paruh baya itu. "Halo." Gu Yue berdiri dan mengangguk padanya. Pria itu membuat wajah canggung. "Aku sudah menyampaikan permintaanmu kepada seluruh staf, tapi itu akan melanggar terlalu banyak aturan. Kami adalah organisasi yang melayani para master jiwa. Kami tidak bisa hanya meminta pengunjung untuk bertanding. Itu akan terlalu merepotkan bagi mereka. Kami juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan itu." Petik 2. Gu Yue mengerutkan alisnya. "Apakah ada cara lain?" Pria itu menggelengkan kepala. "Saya bertanya kepada atasan, tapi saya khawatir itu tidak mungkin. Heavenly Phoenix Douluo menelepon dan berkata kamu harus menangani ini sendiri. Kami tidak akan meminjamkan bantuan apapun." Petik 2. Gu Yue terdiam beberapa saat. Guru tahu tentang ini. Pria itu tersenyum patuh tapi tetap diam. "Baik." Gu Yue mengangguk, lalu menoleh ke teman-temannya. "Ayo pergi." Mereka mengikuti Gu Yue dalam diam. Tang Wulin berlari ke sampingnya dalam prosesnya. "Tidak apa-apa. Kami hanya akan mencari cara lain. Dan jika kita tidak bisa, kita bisa pergi ke asosiasi pandai besi. Saya yakin paman tuan saya akan membantu kami." Petik 2. Gu Yue menggelengkan kepalanya. "Itu akan terlalu merepotkan dan memakan banyak waktu. Aku punya rencana." Ye Xinglan mengerutkan bibirnya. "Apakah kamu mengatakan?" Keduanya berbagi pandangan, mata berbinar dalam pengertian bersama. Tang Wulin merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya, ketakutan merayap padanya. Sun Runyu meninggalkan pagoda jiwa dengan semangat tinggi. Tubuhnya terasa ringan dengan jiwanya yang baru dan cocok. Pada usia 35 tahun, dia memiliki 2 jiwa roh sebelum yang ini. Karena jiwa bela dirinya rata-rata, kekuatan spiritualnya tidak terlalu kuat, dan dia hanya mampu menopang 2 jiwa roh yang memungkinkan dia memiliki 4 cincin jiwa. Setelah mencurahkan darah dan keringat untuk berkultivasi, dia akhirnya mencapai peringkat 50. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk mencapai 7 cincin, tetapi dia masih ingin mendapatkan jiwa roh yang mampu membawanya sejauh itu. Setidaknya, dia akan diakui di dunia master jiwa. Dia menabung dengan hidup hemat sampai dia mengumpulkan cukup uang untuk mengunjungi pagoda roh. Keberuntungan tersenyum padanya. Dia memperoleh jiwa roh ungu yang baik dan menyatu dengannya, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sejak saat itu, dia adalah Raja Jiwa 5 cincin yang asli. Belum lagi, dia sekarang bisa membanggakan cincin jiwa 1000 tahun. Raja Jiwa cukup dihormati di antara para master jiwa. Selanjutnya, dia adalah seorang pilot Misha. Dengan jiwa roh yang kuat untuk menyatu dengan Misha-nya, dia sekarang memiliki kekuatan untuk mencapai pangkat letnan kolonel dan memimpin satu skuadron 30 Misha. Sun Runyu dipenuhi dengan kegembiraan saat memikirkan masa depannya. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi seorang sage jiwa, menjadi kaisar jiwa tidak bisa dijangkau. Begitu dia melangkah ke level itu, dia akan memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi seorang kolonel. Dia akan menjadi perwira tinggi yang layak di militer pada saat itu. Kemudian dia bisa menetap dengan istri yang baik. Saat dia memikirkan pikiran-pikiran ini, beberapa sosok menyelinap di depannya, menghindari penglihatan sekelilingnya. "Gunung ini milikku. Pohon-pohon ini ditanam oleh saya.
Jika kamu ingin lulus, Anda harus membayar tol gunung. Sun Runyu tidak bisa mempercayai matanya. 4 orang asing berdiri berbaris di depannya, membentuk penghalang sementara antara dia dan jalan setapak. Bingung, dia meluangkan waktu untuk memindai daerah itu, memastikan dia baru saja keluar dari pagoda jiwa. Gunung apa yang mereka bicarakan? Pohon apa? Ketika dia mengalihkan perhatiannya kembali ke penghalang, dia terkejut dengan penampilan muda mereka. Sisa terakhir lemak bayi menempel di pipi mereka, kulitnya lembut dan lembut. Jelas sekali mereka tidak lebih dari remaja. Dia bahkan bisa memilih seorang remaja berlemak yang berjongkok dan remaja lain yang menutupi wajahnya. Apa yang sedang kalian lakukan? Anda tidak boleh bercanda di sekitar pagoda jiwa. Cepat pulang. Sun Runyu berteriak dengan sikap mengesankan seorang perwira militer. Gu Yue adalah orang pertama yang membacakan drama penjambretan mereka. Begitu Tang Wulin mendengarnya, dia memunggungi mereka dan menelungkup. Demikian pula, Su Lizhi segera berjongkok menjadi bola, membelakangi mereka seperti yang dilakukan yang terbaik untuk menahan tawa. Sementara itu, Wu Zhangkong berdiri jauh di kejauhan, sosoknya nyaris tak terlihat. Memang, ini adalah rencana Gu Yue. Sederhana saja, yang perlu mereka lakukan hanyalah melawan master jiwa yang lebih kuat dari mereka, dan ada banyak orang yang sesuai dengan tagihan di pagoda roh. Jadi, mereka akan mengancam orang-orang yang keluar dari pagoda roh dan memaksa mereka berkelahi. Setelah mengalahkan lawan mereka akan segera keluar dari sana. Satu-satunya masalah adalah menemukan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Adapun sandiwara bandit gunung mereka, itu hanya menggelitiknya. Ye Xinglan, Xie Xie, dan Su Xiaoyan meneriakkan 3 ayat terakhir dalam urutan itu. Xie Xie dan Su Xiaoyan menyeringai gembira. Apa sekarang? Ye Xinglan bertanya pada Gu Yue. Kita mulai, kata Gu Yue saat cincin jiwa naik dari bawahnya. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan Gu Yue, Ye Xinglan menganggapnya cukup cocok, dan sentimen itu berbalas. Dia menyerang ke depan saat dia melihat cincin jiwa Gu Yue, pedang Stargot terwujud di tangannya saat dia berlari. Dia menebas udara, menembakkan sinar pedang ke arah Sun Runyu. Serangan mendadak itu mengejutkan Sun Runyu. Pengalaman militer yang terukir di dalam dirinya terus berlanjut dan dia tanpa sadar mundur selangkah. Dia memanggil jiwa bela dirinya. Kabut tipis menyebar dari tubuhnya, mengembun menjadi perisai cair dan membelokkan sinar pedang tepat pada waktunya.